turtle yang pertama. Turtle yang pertama bakal coba diamankan, sedangkan Drian masih di level 2. Clay dengan satu buah parsanya, Patem bisa ke arah belakang, tapi ternyata dilempar Clay-nya mencoba untuk bertahan. Shadow Kill dibagi begitu saja. VYN, lihat gak? Ketika satu Hayabusa Shadow Kill nyangkut ke VYN, dia lompat yang jauh supaya tidak berbalik terhadap seorang Clay, Pak Pulung. Yap, tapi cewek pun mulai hadir, masih aja terjebak. Nah loh, mulai ada aksi sebuah lompatan, tapi cewek yang gak mau terlalu bernafsu karena mungkin tidak terlalu worth it, karena Kupra lah yang dikejar. Tapi turtle-nya udah mulai digocek nih Oji. Yes, benar banget coba dikocek. Dan lagi-lagi seperti biasa, dua tim ini benar-benar adalah dua tim yang sangat PHP dengan Turtle. Benar-benar diberikan harapan palsu. Diajak jalan keluar tapi ternyata ditinggalin begitu saja Pak Pulung. Yap, lagi dan lagi memberikan harapan hanya akan membuat sebuah hal itu semakin menyakitkan apabila itu di luar ekspektasi. Tapi di luar kali ini kita lihat setengah darah lagi dari turtle-nya. Mulai dilemparkan untuk Vinny langsung dikeroyok habis-habisan, tapi turtle-nya cukup berdiri bebas. Ada Phantom Execution Rose-nya, turtle berhasil langsung diamankan, first blood langsung diambil. Sementara itu untuk Albert-nya memberanikan diri maju ke bagian depan, tapi masih didorong lagi dengan adanya flame shot yang dikeluarkan oleh Kagura, dan selamatlah sudah pemain Onyx Esport. Flame shot yang bagus banget dari seorang Drian membuat Lancelot dari Albert terdiam, tidak bisa masuk lagi lebih dalam. Dan si atas top lane sana, Sin bakal coba dihajar begitu saja. Kiba yang stable force telah dikeluarkan ejector, dan bahkan dengan ada Bang Sin flickernya menyelamatkan diri dia dari top lane. Tapi dari bottom lane sepertinya cewek bakal menjadi bulan-bulanan warga, dan Prime Fighters Israel berhasil membuat cewek terdiam tak bergerak sama sekali, Pak Pulu. Yap. Dan di mana Brave Fighter aktif, ada imun juga yang dia dapatkan lewat tiap lompatannya. Dan itu aja mungkin bisa menjadi sebuah momen yang sangat baik. Tapi sekarang Tyrant Rage-nya hanya nepok nyamuk di pinggiran rumput yang ada di area top lane sana, Oji. Yes, benar banget, tadi nyamuknya lumayan banyak, ataukah dan Natalia yang kita tidak melihat di sana. Bahkan para pemain dari tim Onyx mereka belum bisa menyusul dari segi gold. Dari tim Ararkioshi di early game mereka punya power yang cukup kuat, tapi di late game ingat dari tim Onyx mereka sangat-sangat kuat. Bahkan Albert sekalipun di combo oleh seorang Rian, satu kali wombo yang overturn pasti down Pak Pulung. Iya benar sekali, ini kembali pasif lagi, permainan tidak sekencang apa game 1 dan juga game yang kedua. Picky Boy-nya dengan ejector masih berusaha ditabrak dengan Tyrant Repent, ada Feather Ice Track, tapi Picky Boy-nya masih bisa kabur dengan satu flicker. Di bagian belakang ada Phantom Execution langsung nabrak aja, Drian yang berhasil langsung didapatkan, tapi ceweknya masih berusaha untuk langsung melompat indah. Sedikit lagi yang tersisa, Albertnya udah ada Shadow Kill juga, damage yang masuk ke arah tubuhnya. Hilang sudah pergerakan, satu jungler demikian adalah Ararkioshi, Oji. Itu dia, ketika dengan ada sebuah Lancelot dan lawannya Popheus sangat enak dan mudah untuk menggapai seorang Albert, dan terbukti satu kali keprekan dan ditambah dengan Shadow Kill yang dimiliki seorang Suns membuat Albert tak berdaya. R7 berada di arah ujung sana, Reflexer dikeluarkan, Suns bakal coba dihajar begitu saja, tapi ternyata Suns kali masih berhasil kabur dengan quad shadow yang dimiliki dan bahkan digocek begitu saja. 40 kali ini Lionel Suns benar-benar menggocek pergerakan dari tim Ararkioshi R7. Iya, lewat 5 menit masih cukup pasif permainannya Prof ya. Hanya ada masing-masing 2 poin kill loh Prof. Yes, ini benar-benar malah intensitas team fight-nya menurun banget dan bahkan fall off drop banget. Jadi buat teman-teman dari kedua belah tim seolah benar-benar hati-hati. Ini benar-benar reset seolah jadi game best of one, Pak Bolo. Oke. Feather Attack-nya pun gak mengenai ke arah siapapun karena lingkarannya terlalu kecil ataupun sudah cukup besar, tapi untuk targetnya berada di luar area tersebut, Oji. Yes, betul, bukan sembarang betul. Dan di arah top lane sana Bang Sin cuma bisa melakukan clear minin begitu saja. Dan di sini bakal coba dipasang tim fight. Asal force dikeluarkan, ejector dan bahkan Sin menuju ke arah belakang. Shadow Kill tadi dikeluarkan berbagi dengan para pemain tim Onyx lainnya. Dan lihat satu buat Sorus dan juga PTM Execution ke arah belakang, tapi Albert sayang sekali gak punya mana. Albert gak bisa masuk lebih dalam lagi, Tyrant jaga kena, tapi bahkan Sin harus hilang. Sin dilempar dengan ejector dari seorang Kiboy, dan di sini dua pemain dari tim Ararki udah tumbang. Ini bencana Pak Pulung. Oke, namun R7 pun udah mulai hadir ke bagian atas. Dia hanya melihat keruntuhan dari satu tertarik yang dia milikin. Berhasil pemain Onyx walaupun tidak ada yang tumbang di tubuh mereka, tapi ada 2 player yang dimiliki oleh Ararkioshi berhasil langsung dilumat begitu saja. Keunggulan lagi untuk Onyx Esport. Ini dia sebuah aksi kejutan. Tapi ternyata R7-nya dilemparin lagi, didorong lagi dengan adanya flame shot. Menjadi ada jarak dan selamat sudah Drian untuk saat ini, Oji. Yes, masih coba untuk selamat, tapi lihat di sana kalau kata VYN jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di Snake Video ya. Alright, kali ini
35 detik menuju ke arah turtle yang selanjutnya di sini Pak Pulung dan Profesor. What happened Ayana di game kali ini Profesor? Ya tempo yang benar-benar turun membuat kedua belah tim juga lebih berhati-hati, tapi jangan sampai kehati-hatian ini malah membuat mereka jadi ragu untuk melakukan inisiasi, karena menurutku kedua belah tim juga sebenarnya punya power sendiri kok untuk melakukan inisiasi, Ranger Mas. Yes, benar, bukan sembarang benar kali ini. Dan lihat dijaga pergerakannya, tidak dilepasin begitu saja. Feather Extract sudah tidak ada, membuat informasi yang cukup jelas dan itemnya silakan Profesor. Itemnya langsung BOD seperti dari Albert, dia mau benar-benar full total damage. Sama halnya seperti Suns, War X, Blood of Despair, tapi bedanya Legend Sword sudah diamankan oleh Suns karena perbedaannya di sini Suns belum tumbang sama sekali. Namun untuk dinaik dari segi damage-nya belum ada, dan menurutku baru cewek kayaknya yang OTW ke arah Antiquiras agar tidak terkena damage dari War X dan penetration yang terlalu tinggi. Alright, dan bakal lihat udah dikeker begitu aja secara Sas bakal menjadi pilihan dan dikeluarkan Ola, dan bahkan kali ini Sas tumbang, tak bersisa, hilang di telan bumi. Albert juga bakal menjadi pilihan kedua, dan lihat satu buah flash shot from Drian save the day untuk Demonic, tapi ternyata R7 menyelamatkan satu buah turtle yang tertinggal begitu saja. R7 versus Everybody, dan Bangsin is coming. Cewek Popheus kali ini kalah dengan Esmeralda. Kita tahu natural counternya dari Popheus adalah Esmeralda, Pak Pulu. Yap, dan dia pun langsung aja nge-play ke arah kiri, tidak mau lagi memperhatikan ataupun menggubris kehadiran dari Esmeralda di atas sana. Pertempuran antara Lapu-Lapu dan juga Popheus masih terjadi di tengah. Boots-nya memberikan coveran terhadap Drian. Tapi sekarang kita lihat aja udah ada seperempat SP yang tersisa ataupun yang dimiliki oleh cewek belum bisa dipuntuhkan oleh R7 nih Oji. Yes, R7 benar-benar memberikan pesona yang luar biasa dengan lapu-lapunya. VN di arah bottom lane bakal coba dapetin satu Pak Pulung. Tyrant Revenge-nya nggak kena karena ada Shadow Kill, tapi damage pun belum berasa. Masih bisa digocek lagi dengan kuat Shadow. Ada Burst yang udah mulai hadir ke bagian bawah. Cyclone yang belum dikeluarkan. Lethal counternya juga masih disimpan. Ada Xin dengan darah yang masih sangat-sangat tebal. Ada backup di bagian belakang dengan Feather Ice Strike-nya udah langsung diberhentikan begitu aja. Suns masih melihat di dalam rumputan dan tidak mau keluar sampai momen yang tepat, Oji. Yes, benar banget kali ini Pak Pulung. Tapi lihat di tengah sana bakal ada Yingang overturn K, tapi ternyata tidak. Peter Persecution bakal coba untuk menuju untuk kabur terlebih dahulu. Puncher menuju ke arah satu buah Little Wonder Pak Pulung. Yo. Di tengah kali ini pertempuran udah semakin ramai, namun dia bagian atas sana ada berapa langsung keluarkan. Pinnya berhasil tertangkap, sedikit lagi MP tersisa. Udah ada backup dari Clay dengan energi impact dan juga crossover yang dikeluarkan walaupun gak terlalu kena. Udah ada kuat Shadow lagi tapi masih bisa bertahan, sementara Drian melemparkan payung ya, ini overturnnya sakit banget. Albertnya sedikit lagi MP bisa langsung dikejar aja, tapi Tonrosnya masih bisa menyelamatkan dari adanya ejector langsung dikeluarkan. Cyclone mengusir mundur pergerakan dari Sin untuk tidak bisa mendekat langsung ke arah rekan-rekannya. Ini dia aksi yang langsung dikeluarkan oleh pemain Onyx, dan juga pertempurannya again pecah. Lethal counternya on point dan key point-nya masih berusaha kabur dari arah tersebut. Pertempurannya kembali pecah di bagian tengah dengan Cyclone mencoba untuk langsung memberikan backup terhadap rekan-rekan dari Onyx Esports. Again Burst menjadi palang pintu ataupun benteng utama untuk timnya. Wow. Yes, dan ini benar-benar permainan yang sangat amat classy ya dari kedua belah tim, karena mereka saling baku hantam satu sama lain, dan pola permainan dari RRQ Hoshi-nya ini yang menurut aku ternyata benar-benar bisa, apa ya, aku nggak bilang terbaca tapi ketahan lah hitungannya dari Onyx Esports-nya. Bagaimana cara mereka dengan itemization untuk durability, tarik ulur yang pasti banget, dan bahkan mereka benar-benar seolah memberikan tekanan yang luar biasa dari teamfight barusan. Drian, apalagi ini benar-benar berbahaya banget loh dengan ini yang overturn-nya. Apalagi kalau connect-nya ke arah Albert yang dia benar-benar se-squishy itu Pak Pulung. Yap. Ini dia, masih ada pergerakan, masih ada sebuah setup yang dilakukan oleh pemain dari Onyx Esports. Ada 3 player di bagian tengah, sisi kanan, sisi kiri, dan juga tepat ada Kagura di bagian tengah untuk bisa memancing player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. R7-nya melemparkan 2 pilihan yang dimiliki, tapi masih bisa ditahan oleh Keyboy, masih tidak mau keluar dalam rumputan. Ada Albert-nya yang masih standby, dan juga dengan Phantom Execution langsung menabrak ke bagian depan. Ada Federation di bagian belakang untuk Burst-nya udah gak kuat lagi menahan painnya, damage yang dikeluarkan hingga mengakibatkan
mendapatkan, dia pun langsung menghilang dari Land of Dawn, menyisakan 4 player yang ada di area mid. Popheusnya mulai diserang, Brave Fighter dikeluarkan, masih bisa bertahan, kabur ke bagian belakang, ada emoticon yang udah dikeluarkan juga. Tapi R7-nya pun mundur, sementara Sin-nya juga memberi sebuah gocekan. Brave Fighter yang kali ini dilemparkan dengan ejector, berhasil kau untuk mendapatkan langsung ke arah R7, karena R7-nya pun untuk sekarang udah gak kuat lagi menampaknya, damage dikeluarkan langsung aja Shadow King-nya untuk bisa langsung memberikan damage secara besar kepada player dari RRQ Oji. Oh my god, Ejector lagi-lagi berhasil mendapatkan satu, tapi lihat Sans menuju ke arah belakang. Polystar pun mencoba untuk meng-cover para pemain dari tim Onyx Esports. Kali ini kelihatan satu, pindah hilang. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports gak bisa berdaya kali di RRQ Oji. Mereka kehilangan momentum yang cukup banyak. Dan Bangsin gak bisa versus everybody. Burstfire yang banyak besar kali ini dari tim Onyx Esports. Kagura, ada cewek, dan bahkan Buslet Counter dan juga Shadowkill bakal bisa menemukan Bangsin dengan cukup cepat 40. Yap, itulah tadi langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara di bagian tengah mereka masih menguasai, mereka masih sama-sama berada di area mid untuk membagi wilayahnya agar tidak ada satupun yang bisa menginisiasi masuk nih Profesor. Kembali adem lagi pertempuran. Langsung tarik ulur reset dan mereka benar-benar seolah tidak mau kehilangan game kali ini karena melihat potensi dari kedua belah tim, mereka bisa saja melakukan sedikit kesalahan dan bahkan berakibat fatal. Dan itu yang dihindari tentunya Pak Pulung. Apalagi kalau misalkan menengok dari player Gods by Living by Mandiri, Sin unggul jauh banget, tapi Sans menyusul di belakangnya. Melihat Albert yang ternyata berada di posisi yang kelima. Menurutku ini bukan posisi yang bagus, tapi perlahan-lahan Albert juga bakal menyusul, namun masih belum setara goldnya. Karena cewek juga ini benar-benar dalam keadaan yang benar-benar optimal dan memiliki itemization yang cukup Pak Pulung. Yap, tapi ini benar-benar ditahan ya. Ada 5 player dari Arakios yang mereka semua sekarang udah stick together. Nggak terlalu terpisah, nggak terlalu membuat jarak yang cukup jauh. Tapi udah konsol langsung ditabrakan begitu aja. Ejektornya berhasil kali langsung mendapatkan pin. Akankah Pin menjadi korban? Dan benar aja ada Federation di bagian belakang juga untuk memberikan backup dengan damage yang begitu menyakitkan. Phantom Execution-nya juga masih gagal untuk memberikan damage balasan terhadap ayah busanya. Namun untuk kali ini ceweknya dengan Demonic Force yang dimiliki masih bisa diselamatkan oleh Keyboy. Dan juga mereka pemain Onyx Esports tidak ada yang tumbang dan masih bisa selamat di bagian belakang Oji. Lihat Immortality pecah dengan Profesor ini dan kill spree didapatkan. Ini bakal menjadi tim 4 versus 3 bakal coba dipasang dan bakal Lord sudah diamankan oleh Sans. Dan Bangsin mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Cewek menjadi pilihan pertama. Di depan sana ada Sans. Mencoba untuk kuat Shadow dikeluarkan dan menuju ke arah belakang. Gak boleh maju dan berbirahi ke arah belakang. Di pop begitu saja. Phantom Execution menumbangkan seorang Sans. Albert langsung mundur ke arah belakang. Flash dari dikeluarkan dan bahkan satu hit terakhir. Double kill from Boots. Lihat dengan balik-balik Babu menuju ke arah Bangsin dan harus mundur. RRQ Hoshi kehilangan 2 playernya dan bakal burst fire menuju ke arah backline-nya. Mereka tidak punya L7 di sini Pak Pulung. Flame shotnya on point banget loh. Andai tadi ada flame shot mungkin keadaan berbeda. Tapi ternyata untuk kali ini Esme-nya dengan satu Fallen Star Moon baik banget. Untung saja backup yang diberikan pun masih bisa dibuat untuk maksi pelarian siri dari Kaguranya nih Oji. Yes, benar, bukan separang benar. Tapi lihat di arah top lane sana, para pemain dari tim RRQ Oshi mencoba untuk mendapatkan satu buah clear di arah top lane. Dilempar soal Keyboy, pin di depan sana. Keyboy bakal jadi bulan-bulanan, Keyboy tidak bisa dijemput dan bahkan Keyboy kejedot. Keyboy benjol yang membuat tim RRQ Oshi kali ini berhasil melakukan clear dan bakal mendapatkan keuntungan atas seorang Keyboy di arah top lane, Pak Pulung. Yap, ceweknya pun memisahkan diri sejauh ini. Ada 3 player dari Onyx di atas sana. Itemization-nya nih Profesor udah terlihat lagi. Ini kayaknya bakal menuju ke arah Immortal dari Boots karena dia butuh banget Immortal, apalagi udah mulai memasuki menit yang ke-15 perlahan-lahan. Tapi Sans apakah dia bakal ke arah Rose Gold Meteor karena baik lagi untuk menghindari damage yang terlalu tinggi dari Clay dan setup lagi kali ini dari Finn. Perlahan-lahan karena dia juga bakal menuju ke arah Immortality Pak Pulung. Yap, satu center turretnya pun berhasil ditumbangkan menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ Hoshi sejauh ini. Berarti imbang untuk area defensif mereka nih Oji. Yes, benar banget. Itemnya silakan Profesor. Ya, ini lagi-lagi deh, kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan dari itemization, Holy Crystal udah dimiliki oleh beberapa pemain, let's say seperti Sin dan juga Drian kali ini udah memiliki satu Holy Crystal. Jadi, siapapun yang bakal terkena burst effect dari kehadiran Kagura atau bahkan mungkin Clay juga walaupun dia nggak punya Holy Crystal, tapi dia memiliki burst damage yang tinggi, mereka harus berhati-hati dengan adanya magic kejutan kali ini, Apollo.
Yap, sementara itu langsung ada Falling Star Moon, tapi masih bisa bertahan untuk timnya. Tepat berada di tengah-tengah kerumunan pemain yang dimiliki oleh Esports. Hanya saja untuk kali ini Popesnya langsung berhasil diamankan. Shutdown pun berhasil dilakukan. Hayabusanya pun menjadi korban tambahan. Finnya berhasil mundur ke bagian belakang, tapi Fin dilemparkan lagi layaknya bola voli yang langsung aja berpindah tempat. Hanya saja untuk Fin tertembak dengan flame shot dan Defense langsung dicas begitu aja. Langsung tertangkap basah, Torosnya nggak kena, mundur lagi. Kiboynya mencoba untuk mengkocek, tapi masih bisa selamat. Dan juga ada 2 orang bersama dengan 3 orang masing-masing dari tim yang sudah hilang sejauh ini loh. Lihat tadi ketika mau coba dicek Setengah lagi untuk darahnya. Popeo sudah mulai beraksi, tapi Lordnya menjadi milik dari Arkeosi. Cuma pertempurannya nggak bisa dielakkan lagi. Stun pun terjadi. Pertempuran begitu besar terjadi di area River, di mana ada Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu aja. Fina mencoba untuk cover ke belakang, tapi ternyata udah ada aksi lompatan lagi dilakukan oleh Popheus. Balik lagi dengan bukan Shadow-nya. Ya Busaya selamat, Popheus yang udah hilang. 3 melawan 3. Udah ada Falling Star Moon juga, Jawet yang kau pun menjadi korban untuk kali ini, Oji. dapat Lord plus 2 orang dari tim Onyx Esports. Ini benar-benar keuntungan yang luar biasa. Araki Hoshi, para pemain dari tim Onyx Esports, mereka benar-benar harus nge-defense. Dan untungnya ada Drian yang masih survive. Kalau nggak ada Drian, itu beda kasusnya. Karena high ground yang dimiliki Drian ini sangatlah penting untuk defensif yang terakhir kalinya untuk kali ini. Kenapa? Karena kalau ini jebol dan Rian termakan oleh Bangsin, ini mungkin menjadi akhir dari tim Onyx Esports di Royal Derby League yang kedua. Pak Pulung lihat bakal ada seorang Boons, ada Stans di depan sana, tapi terlihat pergerakannya dan ternyata Pedestrian telah dikeluarkan. Belum ada yang overturn dan bahkan Bangsin membuat Rian takut untuk memberikan yang overturn. Telah keluar Flame Set dikeluarkan. Para pemain dari tim Onyx Esports seperti yang udah memberikan informasi kalau di sana Sen Shadow dikeluarkan, kalian tertumbangkan, dan 1 poin high ground defensif bala Onyx Esports yang didapatkan. Ini bisa dibalikan keadaannya untuk tim Onyx Esports, Pak Pulung. Wow, hampir masuk menit 20 lagi, kembali menjadi game Alot Profesor dengan hero-hero yang durability-nya gede-gede banget semuanya. Balik lagi sih, udah mulai memasuki menit ke-19. Siapa yang lebih rajin untuk memberikan 1 slot terhadap Immortality, dia yang bakal mendapatkan keuntungan. Apalagi kalau setup team fight-nya lebih bisa dimaksimalkan. Onyx Esports dengan Jawhead, mereka bisa memaksimalkan pick off again and again. Aku mention bahwa mereka bisa menculik 1 demi 1 pemain dari RRQ Hoshi. Tapi jangan sampai yang diculik itu malah menjadi bait, malah menjadi umpan agar Fin bisa melakukan setup dengan menggunakan Tyrant Revenge-nya. Karena ketika setup tersebut terjadi, udah bisa dipastikan bahwa Fin akan bisa mendapatkan banyak Tyrant Rage. Dan banyaknya Tyrant Rage akan bisa di follow up langsung dengan Sin, R7 tentunya dengan double stun-nya. Ditambah dengan eksekusi dari Albert sebagai assassin, serta Clay dengan artileri dari high ground-nya, Bang. Oke, ada 2 player. Purple buff-nya mulai di-invade lagi nih, Ji. Apa yang akan mereka lakukan? Oke, mereka bakal team fight begini, tapi di depan sana Albert berhasil mendapatkan purple buff-nya lagi dan lagi. Invasi gak bisa terlalu dive in, tapi Boots bakal coba untuk memberikan damage di depan sana. Flame setelah dikeluarkan, 1 buat Tonros untuk mengcover para pemain dari tim Araki Hoshi. Tapi di sisi lain lihat di arah bottom lane, minion mulai bergerak, mereka mencoba mendistraksi supaya para pemain dari tim Araki gak ada yang bisa mendefense di arah bottom lane. Bahkan RRQ Hoshi dari top lane sana juga terdorong dari segi minionnya. Pak Pulung dengan keuntungan 1 inhibitor turret yang bolong, gigi yang ompong, membuat Onyx Esports benar-benar sangat cuan di arah bottom lane, Pak Pulung. Ada celah yang bisa mereka maksimalkan sebaik mungkin dan bisa menciptakan celah lagi di arah yang berbeda. Inilah yang dimaksimalkan oleh pemain dari Onyx. Sementara Hayabusanya masih melakukan farmingan. Ada wave minion yang begitu banyak memancing agar pemain Araki Hoshi mau ke bagian atas untuk membersihkan wave tersebut. Lalu disitulah aksi penyergapannya nih, Ji. Oke, benar sekali. Tapi lihat, para pemain dari tim Onyx Esports, mereka bakal melakukan team fight 5 versus 5 di menit yang ke-21 ini. 21 menit sudah terjalani. Dan bahkan ingat, Restoration untuk kembali lagi hidup di Land of Dawn ini sangatlah besar. Yang overturn telah dikeluarkan, tidak ada combo. Albert menunjukkan belakang, men-trigger kalau misalnya di sana ada seorang cewek. Karena lihat ada lambang di atas kepala Albert membuktikan warning. Tenot dari seorang cewek di sekitar sana, Pak Pulung. Iya, udah ada warning dan itu harus mereka pahamin. Tapi Kiboy memberanikan diri, seorang diri loh di depan dengan ID Jektor, tapi malah langsung dibalaskan begitu aja. Nah, Kiboynya mulai aja hampir aja bisa tertangkap nih, Oji. Ya, sebenarnya banget, tapi ternyata di sana Albert masih coba untuk dapetin purple buff. Mereka bakal coba untuk team fight. Kiboy gak ada flicker. Ini bakal menjadi pertanda lumayan buruk karena mereka bakal harus pulang dan reset kembali. Kalau bahasa di in-game-nya retreat, initiate retreat, Pak Pulung.
Kembali kayak gitu ya. Tapi sekarang dengan 59.455 poin HP dari tubuh Lordnya ataupun 60.125, inilah yang akan mereka perjuangkan. Akan kemanakah larinya Lord ini? Sementara itu pertempuran akan kembali terjadi, masih dikejar dengan Natal Force-nya. Sementara itu Flame Shot-nya, tapi udah berhasil langsung mendapatkan Kara Parsha. Kekurangan satu player ini akan menguntungkan untuk Kara Onyx Esports. Ada Shadow Kill juga, R7-nya udah langsung menghilang. Tapi ada Immortal yang pecah, hanya saja di backup dengan Phantom Execution dan juga masih bisa bertahan sejauh ini Ojin. Oke, Albert gak berhasil mendapatkan seorang shot, tapi Shantan dipotong begitu saja oleh Bangsin di belakang sana. Bangsin membayarkan konten kesalahannya di game yang kedua. Lihat, ditempel habis, bahkan semua shot damage yang diberikan para pemain dari tim Onyx Esports membuat Bangsin berdaya sekali. Bangsin kuat tak terkalahkan di garis depan, dan Lord kali ini harusnya menjadi milik seorang Albert. Phantom Execution ke arah belakang, Push menjadi pilihan, dan bahkan Falling Sabon Ezreal. Cewek gak bisa masuk lebih dalam lagi, dan di sini Kiwi masih bisa menyelamatkan Push, tapi Push gak punya immortality. Wise decision from Albert, tapi itu gambling yang sangat besar, Profesor. Yes, dan bahkan kali ini dengan kehadiran dari Lord yang sebenarnya tidak akan ada di kontes sama sekali, ini akan menjadi Lord selanjutnya untuk RRQ Hoshi Papulung. Yap, itu dia Lordnya. Cuma dari wave minion coba lihat. Ini antara 3 lane ini semuanya merah loh wave minionnya. Dimana wave minion di Ratu Hijaunya tidak terlihat sama sekali. Sambil menunggu kehadiran dari Drian dan juga San, dipastikan mereka berlima siap untuk menerima serangan RRQ Hoshi bersama dengan satu Lord yang udah dipastikan full atribut nih Oji. Ini bisa kita lihat di sana, bahkan coba niatnya untuk ngebaing biar Sanse dapetin orange buff dengan cepat. Tapi ternyata dengan adanya keberadaan dari seorang VYN, langsung cewek membuat decision untuk mengambil orange buff tersebut. Ini membuat dari tim Onyx Esports sepertinya bakal dengan sigap untuk melakukan defensif. Lordnya sudah mengamuk, udah yiha! Menuju inhibitor turret di arah top lane sana. R7 berada di gas depan. Ada seorang PN di depan sana, para pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk bertahan begitu saja. Sepertinya Sans nggak mau main masuk aja. Albert fokus di arah midnya. Mereka pengen dapetin 2 inhibitor. Mereka ingin membayarkan kembali sesuatu yang tidak mereka miliki. Tapi lihat Tyra Redja. Phantom Execution sekarang belakang bakal menumbangkan seorang cewek. Immortality-nya pecah dan bahkan Shantan from Bangsin. Tapi dari belakang sana, Albert bakal coba ditumbangi. Seperempat darah terakhir. Immortality dimiliki, tapi ternyata Sans gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dipukul mundur seorang Puts yang bukan temannya Dora. Kali ini berhasil menyelamatkan hari dari tim Onyx Esports, Papulu. Sama-sama kehilangan inhibitor turret. Walaupun jumlah dari Onyx sekarang udah ada 2 inhibitor yang berhasil langsung dilumpuhkan begitu aja. Ada masing-masing satu player yang udah berhasil di pick off begitu juga. Ini dia dari real time win probability by Samsung Galaxy S Series. Ada 78%, tapi Tyrant Rage-nya langsung aja connect dan juga mengakibatkan Kiboy langsung terpentok ke arah sebuah dinding. Tapi pertempuran di area yang berbeda juga langsung tercipta. R7-nya masih bisa kabur dengan ada satu Brave Fighter. 4 player Onyx pun masih bisa mempertahankan satu base turretnya Oji. Wow. Bahkan Lord yang selanjutnya. Ini udah 3 Lord tercipta di Land of Dawn. Masih belum bisa menembus backline dari tim Onyx. Tapi Onyx sudah kehilangan 3 giginya. Ompong yang dimiliki dari Onyx dan bahkan keuntungan yang dimiliki Onyx tadi berbalik jauh. Jadi kerugian milik mereka yang harus mempertahankan 3 lane yang berbeda dari Super Minion yang benar-benar mengamuk ketika menit ke-26-40. Yap, sementara ini Onyx Esports juga mereka memiliki defense yang sangat-sangat kuat. Pertempuran Royal Derby ini sangat gila sekali. Ini kita nggak tahu sampai ke depannya apalagi akan terjadi, apalagi akan mereka keluarkan, siapa lagi akan melakukan kesalahan dan dikompak menjadi sebuah advantage untuk sebuah tim yang bisa memanfaatkan hal tersebut dan menjadi sebuah kemenangan. Kita lihat aja semuanya udah mulai stick together, nggak ada lagi yang berpikir cukup jauh. Seperti Adrian langsung masuk ke dalam rumputan, tapi untungnya dia masih bisa pergi dari tersebut, tapi langsung dibalaskan aja. Udah dalam double force langsung melemparkan juga ke R7, karena R7 sekarang udah masuk ke dalam perpelukan dari beberapa player Onyx Esports. Terpisah peperangan Yoji, R7 langsung hilang itu aja Oji. Dibalikan bakal Albert tertangkap dan bakal lihat Phantom Execution gak bisa keluar. Tyrus mencoba untuk menyelamatkan hari tapi terjatuh menuju ke arah belakang. Albert down dan ini bencana untuk RRQ Hoshi menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Onyx Esports kali mencoba untuk memaksa Bangsin untuk pulang. Lihat yang bisa diberikan dari seorang setelun sakit PYSF dan T. Tapi ternyata lethal counter membuat seorang PN gak bisa bergerak. Atau Buffalo Force, Bangsin masih bisa selamat. Dan di sisi 5 pemain Onyx menuju lawan 2 dan ini bencana. Royal Derby akankah
dimenangkan oleh tim Onyx Esports. Clay versus everybody seperti nggak bisa bertahan. Dan this is it. Onyx Esports memenangkan laga Royal Derby dari para Raja Papulung. Bermain all out dan again and again wipe out dihasilkan. Ini dia leg yang kedua, di mana leg yang pertama juga dimenangkan oleh Oni, tapi leg yang kedua pun menjadi milik mereka. Berarti Roy